Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran beserta istilah-istilah yang terkait dengan itu. Ketika kita membahas tentang pengukuran, nanti akan muncul istilah besaran, satuan, dan konversi satuan. Bab ini sederhana tapi posisinya sangat penting karena akan menjadi dasar ilmu-ilmu fisika, terutama adalah untuk membekali kalian di kelas 7 supaya nanti kelas 8, kelas 9 dan seterusnya kalian tidak akan mengalami kesulitan jika kalau ketemu dengan persoalan atau soal-soal yang terkait dengan konversi satuan. Baiklah adik-adik, untuk memahami istilah pengukuran, besaran, satuan dan alat ukur, maka perhatikan contoh sebagai berikut. Perhatikan anak sekalian, kalimat sebagai berikut. Budi mengukur suhu tubuhnya dengan menggunakan termometer. Hasil pengukuran menunjukkan suhu tubuh Budi adalah 36 derajat Celcius. Nah, adik-adik sekalian, apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah kegiatannya Budi ini, namanya pengukuran. Kita akan definisikan ulang lagi secara detail. Terlebih dahulu kita pahami istilah-istilah yang muncul dalam kegiatan pengukuran. Yang pertama, suhu ini disebut dengan besaran. Termometer ini disebut dengan alat ukur. Angka ini kita sebut dengan nilai. Sedangkan di belakang angka ini kita sebut dengan satuan. Jadi kita ulangi ya. Suhu kita sebut dengan besaran. Kemudian termometer kita sebut dengan alat ukur. Angka yang diperoleh kita sebut nilai besaran. Kemudian Celcius kita sebut dengan satuan. Jadi anak-anak sekalian, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan besaran dengan menggunakan satuan yang terdapat di dalam alat ukur. Itulah namanya pengukuran. Nah, apa itu besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang kita ukur, itu namanya besaran. Atau bisa kita definisikan, besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Nilai dan satuan ini muncul ketika kita menggunakan alat ukur. Alat ukur itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur. Mengukur itu artinya membandingkan antara besaran yang kita ukur dengan satuan-satuan yang terdapat di dalam alat ukur itu sendiri. Nah, itu sederhananya seperti itu, adik sekalian. Jadi perhatikan contoh ya. Sedangkan satuan itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menyatakan nilai besaran. Jadi sudah paham ya dari contoh yang sederhana ini ya. Tentu adik-adik sekalian mungkin bisa mencari contoh lain. Nah, berikutnya kita akan bahas dalam fisika atau dalam IPA, besaran itu apa saja sih? Nah, oke, adik-adik mungkin sudah pernah baca ya, besaran dalam fisika atau dalam IPA itu ada dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dikenal ada 7 besaran pokok. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Nah, selengkapnya yuk kita tulis di papan tulis. Baiklah anak sekalian, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah jumlah zat, satuannya mol. Kemudian yang kedua adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Kemudian yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah skor. Yang keempat adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Yang kelima adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Yang keenam adalah massa, satuannya adalah kilogram. Dan yang ketujuh adalah panjang, satuannya adalah meter. Jadi hanya ada 7 besaran pokok. Selain 7 itu, maka disebut dengan besaran turunan. Contohnya itu apa? Besaran turunan ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada massa jenis, ada gaya, ada percepatan dan sebagainya. Selain dari 7 besaran pokok, maka kita sebut sebagai besaran turunan. Baiklah. Nah, persoalannya adalah kalian harus mampu menghafal 7 besaran pokok ini. Bagaimana cara menghafalnya? Sangat mudah sekali. 7 ini saya ingatkan dengan singkatan seperti ini. Jiwa SMP. Jiwa SMP. J-nya adalah jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Jiwa SMP. Nah, kemudian besaran turunan berarti selain 7 ini. Contohnya adalah luas.
Satu, luas. Kenapa luas disebut besaran turunan? Besaran turunan tadi sudah kita definisikan adalah besaran yang satuannya disusun dari besaran-besaran pokok. Luas itu adalah panjang kali lebar. Contohnya adalah panjang kali lebar atau alas kali tinggi dibagi dua. Panjang itu adalah satuannya meter. Kemudian lebar itu sama dengan panjang, satuannya juga meter. Sehingga luas satuannya menjadi meter persegi. Karena luas itu satuannya disusun dari besaran pokok panjang dan besaran pokok panjang, maka satuannya menjadi meter kuadrat. Sehingga dia disebut sebagai besaran turunan. Yang kedua contohnya adalah massa jenis misalnya. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massa itu adalah besaran pokok. Massa itu adalah besaran pokok yang satuannya adalah kilogram. Kemudian volume itu adalah besaran turunan sebetulnya ya, karena volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kilogram, panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter, tinggi juga satuannya meter. Sehingga massa jenis memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Oleh karena itu massa jenis disebut dengan besaran turunan karena satuannya tersusun dari satuan-satuan besaran pokok yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Anak-anak sekalian, satuan itu bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah satuan baku, yang kedua adalah satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku itu adalah satuan yang apabila digunakan untuk membandingkan pasti akan menghasilkan sesuatu yang sama. Sedangkan untuk satuan yang tidak baku adalah satuan yang apabila kita gunakan untuk membandingkan dengan suatu besaran, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya apa satuan baku? Yuk kita tulis di sini. Anak-anak sekalian, ini adalah contoh satuan baku. Satuan baku contohnya adalah meter, sekon, liter, kilogram, ampere. 1 meter di Indonesia maka akan sama 1 meter di Malaysia, di Eropa, dan di Amerika. 2 sekon di Indonesia maka akan sama ukurannya dengan 2 sekon di Amerika atau di Brasil misalnya. Tetapi berbeda dengan ini. Kalau satuan tidak baku, jengkal misalnya, itu akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Misalnya jengkal tanganmu dengan jengkal tangan orang tuamu pasti akan berbeda. Kalian bandingkan, karena jengkal setiap orang itu berbeda-beda tergantung dengan panjang jengkalnya masing-masing. Oleh karena itu jengkal kita sebut sebagai satuan tidak baku. Depa juga begitu, gayung juga begitu. Nah, apa artinya anak-anak sekalian? Dalam ilmu IPA, ketika kita melakukan pengukuran, maka kita tidak boleh menggunakan satuan tidak baku. Ini harus kita tinggalkan, karena akan menghasilkan hasil yang berbeda dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, sedangkan satuan yang harus kita gunakan dalam setiap pengukuran, dalam kegiatan penelitian dan lain sebagainya, maka kita akan menggunakan satuan baku. Karena satuan baku ini akan menghasilkan hasil yang sama dan hasilnya pasti akan diakui oleh setiap orang. Karena semua orang akan memahami apa itu meter, sekon, liter, kilogram, ampere, dan lain sebagainya. Ukurannya sudah sangat jelas. Nah, satuan baku ini pasti berasal dari alat. Betul, satuan baku pasti berasal dari alat ukur yang baku. Satuan baku nanti akan kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah satuan MKS, yang kedua adalah satuan CGS. Apa itu MKS? Apa itu CGS? Yuk kita lihat berikutnya. Anak-anak sekalian, satuan baku nanti akan bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah satuan MKS, yang kedua adalah satuan CGS. Apa itu MKS? MKS itu singkatan dari meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan CGS itu singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Nanti satuan-satuan yang diturunkan dari meter, kilogram, dan sekon maka akan masuk ke satuan MKS. Sedangkan satuan CGS itu satuan-satuan yang akan diturunkan dari sentimeter, gram, dan sekon. Nanti akan kita berikan contoh ya. Anak-anak sekalian, di awal tadi kita sudah membahas tentang besaran pokok ya, yaitu besaran pokok itu ada 7 tadi yang satuannya sudah ditetapkan oleh para ilmuwan secara internasional. Nah, satuan-satuan dalam besaran pokok
itu kita sebut dengan satuan S. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Oleh karena itu, sistem MKS biasanya sering juga disebut dengan satuan SI. Karena meter, kilogram, dan sekon itu adalah satuan dari besaran pokok yang satuannya sudah ditetapkan sebelumnya. Masih ingat ya, besaran pokok panjang satuannya meter, besaran pokok massa satuannya kilogram, dan besaran pokok waktu satuannya adalah sekon. Berarti MKS ini bisa kita sebut dengan satuan internasional. Contohnya adik-adik sekalian ya. Nah, misalnya adalah satuan kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu sama dengan jarak. Jarak satuannya adalah meter. Waktu adalah satuannya sekon. Nah, karena dia menggunakan satuan meter, ini menggunakan sekon, berarti dia menggunakan sistem MKS, meter sekon. Sedangkan dalam bentuk CGS-nya, berarti satuannya akan menjadi sentimeter per sekon. Sekonnya tidak berubah karena sama-sama sekon. Contoh yang lain, massa jenis misalnya. Massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kilogram ini kilogram meter kubik pakai meter, berarti satuan MKS. Sedangkan satuan CGS-nya itu adalah gram per sentimeter kubik. Oke, paham bedanya antara MKS dengan CGS? Oke, sesederhana itu. Nah, itu adalah sekalian. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah konversi satuan. Konversi satuan ini akan kita fokuskan untuk mengkonversi sistem MKS ke CGS atau CGS ke MKS. Nah, seperti apa contohnya? Yuk kita lihat seperti berikut. Nah, baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kita menyelesaikan soal semacam ini? Nah, perhatikan soal nomor 1. 1000 kg per meter kubik itu berapa gram per cm kubik? Yang kedua, 5 kg meter per sekon kuadrat itu berapa gram cm per sekon kuadrat? Nah, yang sebelah kiri ini menggunakan satuan MKS. Ini menggunakan satuan MKS. Sedangkan yang sebelah kanan dia menggunakan satuan CGS. Nah, sekarang persoalannya ini bagaimana kita mengubahnya? Kita sebut dengan konversi satuan. Konversi satuan itu adalah mengubah satuan dari satuan yang lebih kecil ke satuan yang lebih besar, atau sebaliknya dari satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, maka kalian harus mengingat pelajaran SD dulu ya. Masih ingat bagaimana kita mengubah kilogram ke gram, kemudian meter ke sentimeter, kilometer ke meter, dan seterusnya? Kita gunakan tangga konversi. Tentu adik-adik silahkan membuka buku kembali. Saya tidak akan membahas tentang itu karena itu terlalu sederhana, silahkan dipelajari kembali. Tetapi saya akan membahas tentang bagaimana teknis untuk mengkonversi satuan semacam ini. Langkahnya adik-adik sekalian, lihat soal nomor 1. 1000 kilogram per meter kubik, ya kan, sama dengan berapa gram per sentimeter kubik. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1000 kilogram per meter kubik itu artinya sama dengan 1000 kilogram dibagi 1 meter kubik. Nah, oleh karena itu, maka sekarang akan kita ubah 1000 kg itu berapa gram, 1 meter kubik itu berapa sentimeter kubik. Jadi prosesnya ada 2. Yang pertama, lihat. Yang pertama prosesnya 1000 kg berarti berapa gram. Dari kilogram ke gram berarti turun di 3. Kalau turun 3 berarti dikali 10. Berarti ada 1 juta gram. Betul. Kemudian sekarang 1 meter kubik itu berapa sentimeter kubik? Meter kubik ke sentimeter kubik berarti harus turun berapa? Berarti turun 2. Karena 2 karena kubik berarti per satunya berarti dikali 1000 berarti 1 juta. Nah, sekarang kita masuk ke sini. 1000 kg sama dengan 1 juta gram dan 1 meter kubik sama dengan
1 juta cm3. Maka hasil konversinya adalah hasil baginya berarti 1 gram per cm3. Jadi 1000 kg per meter kubik itu sama dengan 1 gram per cm3. Nah, begitu adik-adik sekalian. Gampang kan? Oke ya, dihapus ya. Nah, contoh yang lain misalnya seperti ini. Ini ada satuannya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cara sederhananya seperti ini. Berarti 5 kg meter per sekon kuadrat itu bisa kita tulis menjadi 5 kg kali 1 meter dibagi 1 sekon kuadrat. Sehingga nanti akan kita ubah menjadi gram sentimeter per sekon kuadrat. Berarti di sini langkahnya adalah 5 kg itu berapa gram, kemudian 1 meter itu berapa sentimeter, kemudian 1 sekon kuadrat sama dengan berapa sekon kuadrat. Oke, langkahnya begitu. 5 kg berapa gram? Berarti dikali 1000, berarti 5000. Sedangkan 1 meter berapa sentimeter? Berarti dikali 100. Oke, 1 sekon kuadrat berapa sekon kuadrat? Karena sama ya, tinggal sama. Berarti sekarang kita masukkan angka-angkanya. Berarti 5000 kali 100 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah 500.000 gram sentimeter per sekon kuadrat. Berarti hasilnya itu adalah ini. 5 atau bisa kita tulis ya, kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 1 berarti tetap. Nah, ini hasilnya. Artinya 5 kg meter per sekon kuadrat itu setara dengan 5 kali 10 pangkat 5 gram sentimeter per sekon kuadrat. Orang bilang ini adalah Newton. Nah, kalau kalian pernah mendengarkan ya, jadi Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan ini orang bilang adalah din. Artinya 5 Newton sama dengan 500.000 atau 5 kali 10 pangkat 5 din. Nah, itu adik-adik sekalian. Satu lagi contohnya ya, satu lagi. Di 0,8 gram per centimeter kubik itu setara dengan 800 kg per meter kubik. Nah, itu anak-anak sekalian cara mengkonversi satuan. Jadi kalian silakan berlatih lebih banyak variasi soal. Demikian yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.